Alright guys, welcome back to Afif Channel. Baik lagi dengan saya Alfa. Video hari ini saya mau main STO nih, yaitu STO single shaft pakai sasis VZ. Yang mana STO pakai sasis VZ ini masih tergolong jarang yang pakai ya, atau jarang yang menggunakan. Lalu satu lagi ini saya pakai sasis FMA. Nah kalau FMA sendiri masih ada beberapa lah racer yang pakai. Cuman ya untuk single shaft sendiri di Indonesia, khususnya di kelas STO itu masih sedikit yang menggunakan, karena terkadang tracknya itu atau layoutnya itu tidak cocok yang untuk menggunakan single shaft. Oke, seperti apa nanti keseruannya antara si sasis VZ ya melawan sasis FMA. Nanti untuk speknya dan juga untuk detail lebih lanjut akan saya jelasin di akhir video ya. Ini langsung aja kita langsung kasih track. Let's go. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, menang FMA ya. Coba kita cek nih si Super 2 apa ganti dinamo apa kita ganti gear ya. Oke guys, jadi tadi si FMA ini lebih cepet ya karena pakai gear set yang sama, itu gear merah coklat. Nah ini mesti ganti untuk yang VZ pakai counter gear yang hitam ya, itu 4:1. Untuk melihat apakah performanya ini bisa meningkat untuk menyaingi FMA atau tidak. Nah, kita ganti dulu ya. Kita cabut. Pasang kembali. Oke guys, jadi langsung aja kita tes lagi ya duel antara si STO VZ dan STO FMA. 1, 2, 3. Oke, FMA nya menang lagi. Waduh, kacau ini ya. Tadi si FMA tetap ya masih lebih kencang dari si Z, cuman kali ini dinamo saya tukar ya, saya swap. Tadi yang di FMA saya tukar di VZ pindah ke FMA. Tetap pakai sprint dash, cuman di swap aja ya untuk melihat apakah memang si VZ yang kencang atau emang karena dinamonya ya yang berbeda performanya. Oke, langsung itu kita tes track. Let's go. 1, 2, 3. Udah, pulang kan. Tiga. Udah. Itu aman. Aduh, tetap FMA masih menang ya. Oke, ini last dance ya. Ini saya pakai baterai yang udah agak sedikit mau habis ya, kisaran 1,4 lah, 1,4 volt ya. Oke, langsung aja kita tes.
Satu, dua, tiga. Oke, again and again FMA win ya. Oke, langsung aja kita bahas ulik mobil ya. Jadi itu guys tadi ya untuk tesan antara STO VZ melawan STO FMA ya. Ternyata STO VZ tidak bisa mengimbangi dari kegesitan dari si FMA ya. Oke, untuk yang saya bilang tadi, untuk speknya ini akan saya jelasin secara singkat aja. Untuk bagian depan ya, ini bumper depannya pakai sistem AT ya, jadi dia pergerakan naik turun seperti ini ya. Nah, ini tadinya saya pakai itu pivot, cuman ini pivotnya saya matiin ya. Tuh. Jadi rigid, jadi keras. Jadi depannya AT, terus roller yang saya pakai ini roller 89 mili ya, roller naga. Terus untuk bawah ini roller bearing 9 mili. Oke, lanjut untuk ke bagian belakang. Untuk bagian belakang ini perpaduan antara bumper sliding, yang bisa gerak kanan kiri seperti ini, ya nggak terlalu banyak ya pergerakannya, dan ditambah AT. Jadi dia sama seperti yang depan, bisa naik turun seperti ini. Oke ya. Lanjut untuk bagian mesin ya. Untuk bagian motor sama tadi pakai sprint dash ya, sprint dash. Terus untuk gearnya masih saya pakai yang sama dari awal video, itu pakai gear 4.2-1 atau gear merah coklat ya. Ini pakai gear merah coklat aja udah enak banget, apalagi kalau misalnya kita pakai yang 4:1 atau pakai gear sport speed pass, ini lebih gacor lagi larinya. Terus untuk bagian ban table set ini pakai velg YS Pop ya. Terus untuk ukuran ban ini bagian depan belakang ini agak beda ya, saya lupa ini tahun berapa. Kalau nggak salah ini kisaran 23 lah, 23 mili, saya lupa berapa. Pokoknya untuk bagian depan dan belakang ini dia diameter ban ini agak berbeda ya, misalkan sendiri. Oke, untuk sistem hanging ini hanging FMA seperti ini ya. Jadi dia di sini ada plate-nya lagi tambahan. Terus untuk gear gardannya ini gear propellernya ini masih pakai yang biasa, bukan yang hollow. Cuman udah saya reinforce ya, udah saya perkuat, jadi nggak gampang dol atau gampang loss. Lanjut ke si STO VZ. Ini untuk bagian depan ya, bumper sama pakai sistem AT seperti ini, pergerakan naik turun ya seperti ini. Terus untuk roller ini pakai roller naga juga, teman bedanya ini pakai roller naga 12-13 mili ya. Ini kartu saya lepas jadi ringless. Terus untuk penempatan rollernya ini disebutnya roller pucut ya, jadi posisi tiang bautnya itu ada di roller 19. Jadi untuk dimensi lebarnya ini agak sedikit lebih kecil ya. Ini kalau kita bandingkan dengan si FMA, ini kalian lihat ya, kita bandingin aja tuh ya, dimana dimensi roller dari si VZ ini lebih kecil bandingkan dengan si yang FMA ya tuh. Jadi ini disebutnya dengan settingan roller pucut ya. Terus untuk bagian belakang lanjut, ini bagian belakang agak lain ya, agak beda. Ini pakai sistem anchor, cuman anchornya ini saya bikin semi, jadi nggak terlalu lentur banget, tapi masih ada sistem fleksibelnya, kayak
naik turun masih ada sini, jadi kayak AT ya dia naik turun. Nah, terus untuk sistem apa pergerakan geser lengan ini dia nggak terlalu banyak tuh, hanya sedikit aja gerakannya, jadi bisa dibilang ini sedikit semi ya, semi anchor. Lanjut untuk bagian hanging, ini pakai hanging biasa ya. Tuh bisa lihat beda ya kalau yang FMA tadi. Kalau yang FMA kan sininya pakai pad ya, di bawahnya pakai pad lagi. Kalau ini dia langsung tiang baut terus pakai pemberat atau dampernya ini. Nah, terus untuk bodinya sendiri ini pakai bodi plastik ya, jadi bukan bodi polikarbonat tuh. Terus ini pakai catcher, cuman catcher ini nggak saya pakein damper belakangnya, jadi emang agak panjang ya, nyambung dari hanging depan ke catchernya. Next untuk dinamo tadi kita kan pakai ganti ya, pakai gear ini ya, gear 461 atau hitam coklat. Kita buka dulu sebentar. Pas juga ya. Oke, kita buka. Jadi ya, gear hitam coklat ya, 461. Terus untuk bagian propellernya ini pakai propeller yang hollow ya. Dinamo sama, pakai spin dash juga. Untuk apa lagi ya, saya rasa itu aja sih ya untuk spek dari si STO VZ ini. Ini ya. Jadi kesimpulannya untuk hari ini yang saya katakan adalah, walaupun kita pakai dinamo atau motor yang sama dan rasio gear yang sama juga, tapi penggunaan status yang berbeda dan sedikit settingan yang agak beda pada bagian roller ataupun jenis bumpernya ya, itu bisa mempengaruhi performa dari mobil. Alasan kenapa bisa si FMA ini lebih ngebut dibandingkan dengan VZ ini bisa saya katakan dengan cukup jelas bahwa penggunaan roller 9 mili ini untuk di tikungan dia lebih enak ya, menurut saya pribadi seperti itu, dibandingkan menggunakan roller 13 mili seperti ini. Terus ditambah lagi FMA ini kan dinamonya kan mesin depan ya, jadi otomatis lebih powerful untuk tarikan di lompatan dan juga di tanjakan itu lebih enak dia, lebih apa ya, torsi itu lebih nendang, ya saya katakan seperti itu. Dibandingkan dengan CVZ yang menggunakan dinamo di belakang, yang otomatis untuk daya dorongnya ini sedikit lebih beban ya, atau lebih berat. Jadi untuk secara keseluruhan torsinya ini lebih kecil dibandingkan dengan CFM seperti itu. So, apapun sasisnya, apapun jenis motor ataupun rasio gear dan jenis bumpernya, yang pasti mobil itu harus bisa dapat 3 lap ya, sampai kelontang gitu. Kulik terus mobil kalian sampai dapat top speed yang enak, terus bisa lolos 3 lap. Dan yang juga apa ya saya bilang, saya bingung ngomong apa tadi ya, lupa ya, pokoknya gitulah intinya. Setting mobil kalian sampai benar-benar dapat 3 lap dan bisa kencang harinya. Nah itu aja ya. Untuk kalian yang punya saran, kritik ataupun tips mengenai dunia Mini 4WD Tamiya, bisa ketik di kolom komentar dan juga share, like, and subscribe channel saya ini. Oke, thanks for watching. See you di the next video. Bye bye.